Dengerin gue 3 detik aja. Lo pikir bos lo itu keluarga? Lo pikir senior lo itu mentor yang tulus mau ngajarin lo? Salah besar bro. Kantor lo itu bukan rumah kedua. Kantor lo itu hutan rimba. Dan kalau lo masuk ke sana mada polos doang, lo itu cuma daging segar yang siap disantap sama predator berdasi. Halo guys, welcome back di Machiavelli Indonesia. Channel yang gak akan manjain lo dengan motivasi kerja keras pangkal kaya. Itu basi bro. Kita di sini bagi-bagi senjata buat bertahan hidup di dunia nyata yang keras. Hari ini kita bahas topik yang banyak diminta sama budak korporat yang lagi kena mental. Kantor itu hutan rimba. Jurus senggol bacok elegan biar lo nggak diinjak atasan atau senior. Jujur aja, berapa kali ide lo dicolong senior pas meeting? Berapa kali lo disuruh ngerjain tugas penting yang sebenarnya cuma kerjaan malas bos lo? Lo diem aja ya kan? Senyum palsu. Badut. Machiavelli udah bilang dari abad ke-16, manusia itu pada dasarnya jahat. Dan mereka akan menggunakan sifat jahat itu setiap kali ada kesempatan. Di kantor, kesempatan itu adalah kenaikan jabatan dan bonus. Mereka nggak peduli sama perasaan lo. Hari ini, kita belajar jadi pangeran di kantor, bukan jadi OB berijazah S1. Kita bongkar 3 jurus senggol bacok elegan. Gas! Lo kira dengan selalu bilang, siapa? Bisa kak? Lo bakal dianggap rajin? Enggak bro. Lo malah dianggap gampangan dan gak punya nilai. Di hutan rimba korporat, apa yang mudah didapat, harganya pasti murah. Kalau waktu dan tenaga lo tersedia 24 jam buat disuruh-suruh hal yang gak penting, ya itulah harga lo, murah. Strategi Machiavelli, ciptakan kelangkaan buatan, artificial scarcity. Mulai sekarang, kalau ada senior toksik minta tolong hal di luar job desk lo pas lo lagi sibuk, jangan langsung iya. Tahan 5 detik. Pasang muka mikir. Bilang gini dengan tenang. Aduh, sorry bang. Gue lagi fokus ngejar deadline proyek A yang diminta si bos nih. Kalau gue kerjain punya lo, proyek A bakal telat. Gimana? Atau lo mau ngomong dulu sama si bos buat prioritasin tugas lo? Lihat kan, itu namanya nolak secara elegan. Lo nggak bilang nggak mau, tapi lo pakai tameng tugas yang lebih penting. Lo baru aja naikin power lo. Mereka jadi mikir 2 kali kalau mau manfaatin lo lagi. Jurus kedua, ini intinya, senggol bacok, pakai data. Masalah terbesar anak baru adalah kalau ditindas. Reaksinya cuma 2, nangis di pojokan atau marah-marah emosional. Dua-duanya bikin lo kelihatan lemah. Machiavelli bilang, jika kamu harus melukai seseorang, lakukan dengan begitu parah, sehingga kamu tidak perlu takut akan pembalasannya. Di kantor, melukai itu bukan ngajak berantem di parkiran bro, tapi mematikan argumen mereka dengan bukti. Mulai sekarang, praktekkan perang dokumentasi, paper trail warfare. Setiap instruksi lisan yang aneh dari atasan, konfirmasi ulang lewat email atau chat. Pak, konfirmasi ya. Tadi Bapak minta saya melakukan X, Y, Z meskipun ini beresiko A. Benar begitu? Ini senjata lo kalau nanti ada masalah dan dia mau cuci tangan. Kalau senior nyolong ide lo pas di meeting, jangan diem. Bacok langsung di situ dengan elegan. Wah, menarik banget ide yang disampaikan abang senior tadi. Itu persis seperti apa yang saya jabarkan di email saya hari Selasa jam 2 siang kemarin. Senang banget, kita satu pemikiran bang. Mungkin saya bisa tambahkan detail teknisnya. Boom, lo nggak marah. Lo terlihat suportif. Tapi satu ruangan tahu bahwa itu ide lo.
Dan si senior itu maling. Itu namanya senggol bacok elegan. Dia nggak akan berani nyenggol lo lagi. Jurus terakhir nih. Ini yang paling penting. Jangan cuma jilat atasan, kuasai sekretarisnya. Banyak orang di kantor yang cuma fokus nyari muka sama bos besar yang jabatannya paling tinggi di struktur organisasi. Padahal struktur organisasi seringkali cuma hiasan dinding. Machiavelli mengajarkan kita untuk melihat kekuasaan real, bukan cuma gelar. Pangeran harus tahu siapa yang bisikannya didengar oleh raja. Di kantor lo, cari tahu siapa pemegang kunci sebenarnya. Bisa jadi itu sekretaris bos yang mengatur jadwal dan mood si bos. Kalau lo baikin dia, akses lo ke bos jadi gampang. Bisa jadi itu senior IT yang pendiam tapi tahu semua rahasia perusahaan. Dan bisa jadi itu office boy senior yang tahu gosip paling valid dari ruang meeting. Bangun aliansi sama orang-orang ini. Jangan cuma anggap mereka angin lalu. Informasi dari mereka itu emas. Ketika lo punya informasi yang orang lain gak punya, lo punya power. Oke guys, dengerin gue baik-baik sebagai penutup. Kantor lo itu bukan tempat bermain, itu medan perang. Kalau lo terus-terusan bersikap kayak kelinci percobaan, yang manis, penurut, dan naif. Jangan nangis kalau lo berakhir jadi umpan macan. Mulai hari ini, ubah mindset lo, pakai 3 jurus tadi. Yang pertama, jual mahal. Yang kedua, lawan pakai data. Yang ketiga, kuasai peta kekuasaan bayangan. Berhentilah jadi mangsa, mulailah berpikir seperti predator. Bukan buat jahatin orang, tapi buat melindungi diri lo sendiri dan memastikan karir lo nggak diinjak-injak sama orang yang lebih bodoh dari lo. Kalau lo setuju sama strategi ini, tulis di kolom komentar. Gue Predator Korporat. Jangan lupa like kalau lo dapat insight baru. Share ke teman-teman lo yang lagi ditindas seniornya. Dan hantam tombol subscribe biar lo nggak ketinggalan psikologi gelap lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.